Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin wal hadirat jamaah qiyamul lail Masjid Al-Hurriyah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, yang sangat banyak, yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya, sehingga kadang kita lupa bersyukur. Padahal Allah akan menjanjikan kenikmatan akan bertambah kalau kita bersyukur. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita baca surat Al-Kahfi, maka di situ ada satu pelajaran lewat sebuah kisah yang terjadi kira-kira 350 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang pengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sangat taat, tapi mereka hidup di zaman yang rajanya sangat zalim, di kerajaan Romawi, sehingga mereka dicari-cari untuk dibunuh, untuk disiksa. Nah, mereka ingin pertahankan keimanannya. Mereka pergi ke sana kemari, yang akhirnya mereka terdampar dalam sebuah gua. Karena lelah, mereka tertidur di dalam gua itu. Mereka tertidur di dalamnya. Guanya sangat luas dan posisinya sedemikian rupa sehingga matahari tidak menghadap ke gua. Ketika matahari terbit dan terbenam, sinarnya tidak menghadap masuk ke dalam pintu gua itu. Lalu kata Allah, Allah tutup telinga mereka, dan mereka pun tertidur. Kemudian mereka bangun. Lalu mereka bertanya-tanya, sudah berapa lama kita tidur? Ada yang mengatakan kita tidur setengah hari, atau mungkin 1 hari. Lalu mereka keluar dari gua itu untuk mencari makan. Mereka baru sadar bahwa mereka sudah tidur lama ketika mereka ingin membelanjakan uangnya, membayar makanan yang dibeli, bahwa uang itu sudah tidak berlaku lagi. Dan budaya pun sudah berbeda dengan budaya yang dulu ketika mereka sebelum tidur. Mereka sudah tertidur menurut Al-Quran 300 sinina wazdadu tis'a, 300 tahun dan mereka tambah 9 tahun. Jadi bahasa Al-Qurannya begitu, 300 tahun, 300 sinina wazdadu tis'a. Kenapa tidak ditulis 309 tahun, tapi 300 tahun ditambah 9 tahun? Nah, ternyata kalau kita kaji, ini 2 cara menghitung, ya, dan ini berlaku di kita. 2 cara menghitung tahun atau hari. Ada yang berdasarkan matahari, ada yang berdasarkan bulan. Ya. Kalau berdasarkan matahari, kita punya bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Kita juga punya bulan berdasarkan bulan. Muharram,
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Yang dalam 1 tahun itu bedanya lebih kurang 11 hari. 1 tahun 11 hari. Nah, sekarang kalau 300 tahun bulan berdasarkan matahari, berarti perhitungan bulan berdasarkan bulan lunar, maka 300 kali 11. Setahunnya 11 hari, jadi 300 kali 11 3.300. Kalau kita bagi dengan masa 1 tahun 365 hari, maka itu ketemunya 9 tahun. Jadi itu 309 tahun, 300 tahun atau 309 tahun berdasarkan cara menghitung tadi. Nah, tapi apa yang penting dari sini? Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Jadi mereka tadi sudah tertidur 309 tahun atau 300 tahun. Pelajaran pertama, Allah ingin membuktikan bahwa membangkitkan orang-orang dalam kubur itu mudah. Itu Allah sudah tunjukkan. Mereka tidur 300 tahun dan bisa dibangunkan lagi. Karena waktu itu banyak yang tidak percaya. Sengaja peristiwa ini diciptakan Allah untuk meyakinkan orang-orang itu bahwa kiamat itu membangkitkan manusia itu mudah bagi Allah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bahwa ajaran agama harus kita pertahankan. Harus kita pertahankan. Dan Allah akan memberikan bantuan. Buktinya Allah selamatkan mereka. Mereka dikejar-kejar, mereka berlari, dan Allah lindungi mereka. Allah masukkan ke dalam gua dan mereka bisa tertidur, karena telinganya ditutup kata Allah. Mereka tidak terganggu oleh suara di sekitarnya dan posisi matahari sedemikian rupa sehingga suhu di dalam gua itu tetap stabil, jadi tidak berubah-ubah karena guanya sangat luas, pintunya kecil dan posisi matahari sedemikian rupa sehingga hanya ada dari kanan ke kiri sisi mereka yang ada di dalam gua itu. Jadi ajaran agama harus dipertahankan dan Allah akan melindungi kita. Nah, pelajarannya sangat penting untuk kita sekarang ini. Sekarang ini kita, kalau hati kita tidak bersih, kita berpuasa ingin membersihkan hati kita. Celakalah orang yang setelah Ramadan tidak diampuni Allah, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Hatinya tidak bersih, tidak kembali kepada fitri. Nah, kalau hati kita tidak bersih, maka kita bisa terkesima dengan adegan-adegan yang sekarang kita saksikan di negeri kita ini. Korupsi di mana-mana. Sudah banyak dibahas bahwa sekarang koruptornya anak muda. Jadi umur 30-an sekarang koruptornya dan tidak tanggung-tanggung. Dan ternyata melibatkan juga orang-orang tua. Dan mereka tidak ada bisa diadili karena yang mengadili juga ikut terlibat. Nah, betapa orang sekarang sudah sangat mencintai dunia. Berarti peristiwa korupsi dulu itu menjadi pelajaran yang menarik bagi koruptor yang muda sekarang ini. Nah, kalau hati kita tidak bersih, maka kita pun akan terjebak dalam pemikiran seperti itu. Ingat kata Allah, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Kami dan apa yang kami berikan, segala sesuatu yang kami berikan untukmu, famata'ul hayatid dunya, hanya untuk kesenangan dunia, wa zinatuha, dan hanya perhiasannya saja, hanya perhiasan dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa, sedangkan apa yang di sisi Allah jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian merenungi semua peristiwa yang terjadi, bahwa kehidupan dunia itu hanya akan menyesatkan. Kesenangan dunia boleh kita nikmati, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu di dunia, boleh, tapi jangan sampai kehidupan dunia mencelakakan kita. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa untuk kehidupan akhirat. Padahal apa yang di sisi Allah khairu wa abqa, jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Pelajaran ketiga,
Kalau kita baca dengan cermat surat Al-Kahfi tersebut mulai ayat 9, di situ disebutkan Allah mengatakan kepada Rasulullah, karena ayat itu diturunkan kepada Rasulullah, bahwa kelak mereka akan mendiskusikan tentang berapakah jumlah pemuda Al-Kahfi itu. Apakah mereka 3 dan 4 dengan anjingnya, ataukah mereka 6, 7 dengan anjingnya, atau 7, 8 dengan anjingnya, padahal Allah jauh lebih tahu. Apa pelajaran di balik ini? Terkadang kita hanya mendiskusikan hal-hal yang seperti itu saja. Padahal Allah ciptakan peristiwa itu untuk pelajaran bagi kita. Sejarah di dalam Al-Quran sangat banyak, dan itu pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah menghancurkan, mengapa Allah menghancurkan kaum-kaum terdahulu. Dan kita pun, sebagian kita dihancurkan lewat gempa, lewat tsunami. Lalu apa sikap kita? Kita membahasnya, kita mendiskusikannya, tapi sebatas mendiskusikannya saja. Kita kemudian membangun apa yang disebut early warning system, peringatan dini. Atau kita sadar bahwa di sekitar pantai harus ada pohon-pohonan agar air dari laut tidak segera masuk ke kota, bisa terhambat. Tapi berhenti sampai di situ. Atau sekarang kita wajibkan lagi pelajaran ilmu bumi, karena tanah kita ini rawan gempa. Tapi berhenti hanya di situ. Kenapa tidak kita kaji apakah sikap kita terhadap Allah selama ini sudah benar? Bahkan hidup dan mati kepada Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup untuk menguji, untuk menilai, untuk mengevaluasi siapakah yang terbaik amalnya. Orang kita disunahkan menjenguk orang yang mati. Bahkan kalau memungkinkan kita melihat wajahnya, untuk menyadarkan kita bahwa kita akan mati. Lalu kemudian orang mendiskusikannya, kenapa dia meninggal? Karena penyakit jantung. Oh, kalau itu kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus menjaga kesehatan, harus olahraga secara teratur. Tapi kemudian berhenti hanya di situ. Apakah kita tidak perlu memperbaiki sikap kita? Apakah sikap kita terhadap Allah selama ini sudah benar? Apakah ajaran Islam sudah kita amalkan dengan sebaik-baiknya? Kadang kita tidak di sana diskusinya. Kita berhenti. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Kahfi disindir tentang hal itu. Mereka hanya berdiskusi, mereka berbantah-bantah, mereka ingin tahu berapakah para pemuda Al-Kahfi itu. Apakah 3 atau 4 atau 5 atau 7 dengan anjingnya jadi 8, itu yang mereka diskusikan. Tapi tidak, apakah sikap kita selama ini sudah benar? Apakah perilaku kita selama ini sudah benar? Bukankah setiap peristiwa itu tanda kasih sayang Allah? Allah mengingatkan kita lewat peristiwa-peristiwanya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Beri kabar gembira pada orang-orang sabar yang diberi cobaan, dan mereka berkata, kita ini milik Allah dan kita akan kembali pada Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di hadapan Allah kelak. Dan peristiwa-peristiwa itu adalah tanda kasih sayang Allah. Allah mengingatkan kita. Dengan peristiwa Allah tidak lagi menurunkan Nabi, tidak lagi menurunkan kitab, maka Allah kasih sayangnya mengingatkan kita lewat peristiwa-peristiwa. Dan jadikanlah itu sebagai pelajaran bagi kita. Itulah 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tidurnya 300 tahun atau 309 tahun tidurnya para pemuda Al-Kahfi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.